Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sadiqul adil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jazaa. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha wa af'alul khairat la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wa qala ta'ala aidan fi ayatil ukhra, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mazratul akhir. Sadaqallahu sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat Masjid Jami' Khairul Ummah rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya kita selalu memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, rahmah, taufik, inayah, hidayah, barokah hingga kita bisa beraktivitas pada hari yang mulia ini dan bisa melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas dan amal ibadah kita tentunya memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan dinilai sebagai amal ibadah di sisi Allah. Allahumma shalli ala Muhammad, salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya menyampaikan khutbah terlebih dahulu, saya akan berwasiat untuk pribadi khususnya dan mengajak kepada para hadirin pada umumnya, mari kita sama-sama selalu meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kita nanti ketika kita meninggalkan dunia yang fana ini. Karena perjalanan kita masih panjang, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dalam perjalanan itu kecuali kita membawa iman dan amal soleh. Sebanyak-banyaknya amal soleh kita karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kehidupan di dunia ini serba relatif singkat. Tidak terasa berjalannya waktu, kita sudah meninggalkan masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan saat ini kita sudah menjadi orang tua. Maka tidak ada cara yang paling tepat di sisa umur kita ini kecuali kita mengisi dengan amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang manfaat untuk diri kita, untuk keluarga kita yang kita cintai, untuk keluarga besar kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, dan kepada siapapun kita hendaknya senantiasa memberikan manfaat maslahat. Itulah yang menyebabkan kita insyaallah selalu hidup memperoleh kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap pekerjaan kita ini selalu akan ada nilai dari Allah Subhanahu wa taala. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa yang melakukan kebaikan baik laki-laki ataupun perempuan. Karena yang namanya kebaikan itu adalah sesuai tindakan kita, perilaku kita, amaliyah kita dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara, pembicaraan kita sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Bergaul kita, persahabatan kita, dan amaliyah-amaliyah soleh yang lainnya semua merujuk kepada tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga itulah yang dinilai hasanah di mata Allah Subhanahu wa taala.
Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita disibukkan dengan amal yang baik, falanuhyannahu hayatan thayyibatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jaminan kepada kita, hidup akan diberikan kebahagiaan oleh Allah. Dan itulah tujuan kita. Bagaimana kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya Allah. Berikan kepadaku ya Allah, kepada kami ya Allah, fid dunya hasanah, di dunia ini berupa kebaikan. Maka kebaikan tadi hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah adalah amaliyah yang kita lakukan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah salat, kita pun salat. Rasulullah saum di bulan Ramadan, kita pun sebagai umatnya adalah melakukan saum. Rasulullah melakukan ibadah haji umrah, kita pun umatnya senantiasa bila mampu melakukan ibadah haji dan umrah. Beliau Nabi kita Muhammad SAW berdakwah, mengajak orang lain untuk senantiasa terus memperbanyak amal-amal yang baik, mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah. Kita pun punya amaliyah yang sama, senantiasa tidak pernah bosan mengajak saudara-saudara kita untuk melakukan kebaikan. Ibda binafsik, mulai dari diri kita. Jangan pernah kita mimpi pasangan kita baik. Jangan pernah kita mimpi anak keturunan kita baik. Jangan pernah kita mimpi dakwah kita akan sampai kepada orang lain sebelum kita disibukkan dengan amal-amal baik untuk diri kita sendiri dimulai, lalu kita pun menyampaikan kebaikan itu untuk orang lain, sehingga insya Allah penyampaian kita akan sampai kepada saudara kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhirati hasanah, kita pun minta kepada Allah supaya nanti di akhirat diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa jaminan dari Allah, yaitu al-jannah, surganya Allah. Itulah orientasi kita orang yang beriman. Ketika nanti kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini, bukankah nanti di alam barzah nikmatul qabri hak, nikmat kubur itu ada. Azabil qabri hak, azab kubur itu ada. Maka kita pun terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam salat kita di penghujung doanya, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ya Allah, aku berlindung dari siksaan yang ada di alam barzah. Lalu siapakah orang yang terselamatkan dari siksaan yang ada di alam barzah? Merekalah orang yang menjaga salat di awal waktu. Lalu dia menjaga amalan di malam harinya dengan qiyamul lail. Lalu dia dawamkan di rumahnya dengan tilawah Al-Quran. Punya harta benda, dia berderma, bersedekah, memberikan manfaat maslahat kepada orang banyak. Lalu dia akan diselamatkan di alam barzah dengan amalan tentunya birrul walidain, bakti terhadap kedua orang tua. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka apa manfaat dari kita ibadah kepada Allah? Di samping Allah berikan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, wa qina adzabannar, kita akan dihindarkan, akan dibebaskan dari siksaan api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan jaminan dari Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berikan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu samiul alim wa qul dzikr warham anta khairul rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala hadzal nabiyil karim wa ala batil khulafa'i rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali karamallahu wajha sahabati ajma'in wa littabi'ina man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil jazaa. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
وقال تعالى أيضا في آية الأخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين سلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة والرسل أجمعين يا الله يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ya Allah ya Rabbana ya Rahim ampuni dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa pasangan kami, dosa anak-anak kami, dosa saudara-saudara kami ya Allah yang hidup apalagi yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim orang tua kami yang masih hidup ya Allah berikan berkah umurnya, berkah kesehatannya ya Allah, berkah aktivitasnya ya Allah. Bagi orang tua kami yang sudah menghadapmu ya Allah, jadikan kuburnya ya Allah taman dari taman surgamu ya Allah. Tempatkan mereka nanti ya Allah dalam jannahmu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana ya Rahim berkahi umur kami ya Allah, berkahi kesehatan kami, berkahi rezeki kami, berkahi keluarga kami ya Allah. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak keturunan kami anak-anak yang saleh dan salehah. Bukan hanya kami di dunia kumpul dengan mereka yang kami cintai ya Allah, izinkan kami ya Allah berkumpul dalam jannah-Mu ya Allah. Wafatkan kami ya Allah jika telah habis jatah hidup kami di alam dunia, mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah hingga kami wafat dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha alazim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.